Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id, dan di video kali ini kita akan membahas tentang batasan konsumsi susu dalam kurun waktu setiap hari. Jadi apakah ada batasan untuk mengkonsumsi susu? Nah, perlu diperhatikan bahwasannya susu yang terdapat di pasaran lebih banyak kita dapati dari sumbernya yaitu susu sapi. Nah, bagi mereka yang memiliki intoleransi laktosa sehingga tidak bisa mencerna kandungan laktosa yang ada dalam susu ini, maka memang mengkonsumsi susu ini perlu dibatasi, apalagi kalau sampai menimbulkan reaksi alergi berupa permasalahan berkaitan dengan sistem pencernaan misalnya mengalami diare, maka memang sama sekali tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi susu tersebut. Selain itu, bagi mereka yang memiliki diabetes juga susu yang beredar di pasaran biasanya juga mengandung gula dan secara alami sekalipun susu ini juga mengandung gula. Jadi sebaiknya memang harus dibatasi untuk konsumsi susu ini sendiri. Nah, terus kemudian kaitannya dengan program diet susu ini juga mengandung kalori yang cukup tinggi. Dia merupakan sumber protein dan terkadang di dalam susu tersebut juga mengandung lemak, mengandung gula yang notabene merupakan karbohidrat. Nah, kalau dalam bentuk susu kemasan biasanya ada jumlah yang misalnya produknya dalam bentuk bubuk, susu bubuk begitu atau dalam bentuk susu siap minum begitu. Dalam setiap kemasan Anda perhatikan jumlah informasi nilai gizi, terutama kandungan kalori yang terkandung di dalamnya. Maka batasan untuk mengkonsumsi susu adalah sesuaikan dengan kebutuhan kalori Anda. Ini bagi mereka yang sedang menjalani program diet, dan otomatis Anda tidak mungkin hanya mengkonsumsi susu itu saja Selain jumlah kalori, juga ada jumlah gula yang terkandung di dalam susu tersebut. Terus kemudian ada kandungan lemaknya pastikan gula ini per harinya Anda mengkonsumsi sekitar kurang lebih 40 gram saja gitu maksimal, dan Anda tidak mendapatkan gula itu hanya dari susu itu saja. Makanan-makanan yang Anda makan juga mengandung gula, maka itu juga harus diperhatikan selain jumlah kalorinya. Selain itu juga kadar lemaknya, sebisa mungkin lemak ini Anda konsumsi dari total menu asupan harian memiliki porsi sekitar kurang lebih 10% saja karena jika terlalu berlebihan maka akan menimbulkan efek di mana tubuh Anda, berat badan Anda jadi sulit untuk diturunkan. Selain itu banyak sekali produk-produk susu yang mengklaim notabene mereka rendah lemak tinggi kalsium dan seterusnya begitu Namun untuk program diet rendah lemak sekalipun, ketika misalnya jumlah kalorinya cukup tinggi, bahkan saya dapati beberapa produk susu yang mengklaim rendah lemak malah justru jumlah kalorinya lebih tinggi daripada susu yang tidak mengklaim diri mereka rendah lemak. Nah, ini jika dikonsumsi maka akan menimbulkan probabilitas atau kemungkinan untuk membuat diri Anda berat badannya jadi lebih naik tentu saja adalah yang jumlah kalorinya lebih tinggi. Nah, ini harus Anda perhatikan. Nah, berapa banyaknya misalnya berapa gelas dan lain sebagainya disesuaikan dengan pertakaran. Namun biasanya kita juga tidak berlebihan, biasanya antara 1 sampai dengan 2 gelas sudah cukup untuk mengkonsumsi susu tersebut dan bagi mereka yang mengkonsumsi susu, terutama biasanya anak-anak banyak yang selalu mengkonsumsi susu tersebut dan tidak memperhatikan kandungan kalori yang terkandung dalamnya, dan yang penting juga kandungan gula yang terkandung dalamnya, maka akan menimbulkan efek di kemudian hari berkaitan dengan kesehatannya, berkaitan dengan fungsi pankreasnya, dan resiko diabetes yang akan terjadi. Oke, saya rasa itu semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.